Ya ikhwani, apa yang kita rasakan kalau sudah kita sebentar lagi berpisah dari Ramadan? Tinggal sehari dua hari Ramadan akan berpisah dari kita. Bukankah kalau kita menjadi orang beriman pasti sedih kalau kehilangan Ramadan? Kemudian ayo kita koreksi, Ramadan ini sudah kita isi dengan ibadah enggak? Atau kita masih main-main? Masih menikmati televisi? Masih menikmati musik? Masih bicara yang tidak diridhoi oleh Allah? Masih melihat yang tidak diridhoi oleh Allah? Masih mendengarkan yang tidak diridhoi oleh Allah? Masih melangkah ke yang tidak manfaat atau yang tidak diridhoi oleh Allah? Karena itu ya ikhwani, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Jangan Ramadan ini akan menjadi saksi atas kejelekan kita. Jangan sampai Ramadan ini akan menjadi saksi bahwa kita tidak menghargainya. Belum tentu Ramadan yang akan datang adalah umur kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, zahir batin. Manusia kalau udah merasa dirinya baik, maka udah dia tadi itu kena penyakit ujub. Penyakit ujub ini saudara akan menjadikan amal-amal solehnya tidak berharga di sisi Allah. Al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ujub, merasa hebat dirinya, merasa bagus amalnya, ini akan memakan pahala-pahala kebaikan-kebaikan sebagaimana api melahap kayu, membakar kayu. Lemari pintu 4 ukiran bagus, mahal harganya. Tapi kalau udah terbakar nggak bernilai saudara. Sutra mahal harganya, tapi kalau udah terbakar hangus nggak bernilai saudara. Umroh kamu, haji kamu, bacaan Quran kamu, dakwahnya kamu, bangun masjidnya kamu, bangun pondoknya kamu, majelisnya kamu, semuanya tidak bernilai di sisi Allah ketika ada ujub. Lihat bagaimana sifat orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu tawadhu. Mereka orang-orang yang merendah diri, tidak merasa melakukan kebaikan, malah dia merasa melakukan pekerjaan yang dosa. Alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Melakukan ibadah maksimal tapi hati masih takut. Takut apa? Takut tidak diterima amalnya. Kalau kita lihat bagaimana doa para anbiya, doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia merasa menzalimi dirinya, dia tidak merasa baik. Nabi Adam, ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Kalau engkau tidak mengampuni aku, maka aku pasti menjadi orang yang merugi. Nabi, doa Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh termasuk salah satu ulil azmi minar rusul. Nabi Nuh berdoa, wa illa taghfirni wa tarhamni akum minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni aku dan merahmati aku ya Allah, maka aku pasti akan menjadi orang yang rugi. Masih minta ampun, merasa dirinya banyak dosa kepada Tuhannya, masih berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi Ibrahim alaihi salam, walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dialah Tuhan yang aku berharap untuk mengampuni dosaku nanti di hari pembalasan. Merasa punya dosa banyak. Nabi Musa alaihissalam, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku telah melakukan kezaliman terhadap diriku, ampuni aku. Nabi Musa, kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima.
Dhunnun Nabi Yunus alaihi salam. Dia doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau. Aku menyatakan aku adalah orang yang melakukan kezaliman, melakukan kesalahan. Sayyidina Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, inni la astaghfirullah fil yaumi akthar min 70 marrah. Aku selalu banyak mengucapkan istighfar per hari 70 kali. Ada riwayat 100 kali. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang pilihan Allah. Nggak merasa hebat. Kalau udah kenal sama Tuhannya, saudara, dia tidak merasa menjadi orang yang paling. Dia merasa hina di hadapan Tuhannya. Malaikat Allah yang ilmunya luar biasa, yang dekat kepada Allah, yang suci. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Enggak merasa hebat. Ini manusia yang seperti kelas kita ini loh. Merasa hebat. Ibadahnya yang masih korat-karit, maksiatnya masih banyak. Merasa hebat, saudara. Kadang-kadang salah dalam berbuat, tapi merasa benar. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Aku kabarkan kembali kepada kalian manusia yang paling rugi. Dia menganggap telah melakukan kebaikan. Dia telah menganggap melakukan kesalahan, tapi dia melakukan kesalahan, tapi dia merasa telah melakukan kebaikan. Awas ya. Itu sifatnya orang munafik ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum mufsiduna. Dia merasa, kalau dinasihati jangan buat kerusakan di bumi. Siapa? Aku melakukan kebaikan. Allah menyatakan ini adalah orang mufsidun. Ini benar-benar melakukan kebejatan di atas bumi ini. Karena itu awas, hati-hati ya. Awas, hati-hati. Di Ramadan ini saudara, kalau sudah mau ketemu keluar Ramadan, istighfar yang banyak, minta ampun. Karena itu Sayyidatuna Aisyah pernah tanya kepada Nabi SAW, kalau aku yakin malam Lailatul Qadar, aku perbanyak apa ya Rasulullah doa itu? Guli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Suruh minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para salaf ini kadang-kadang malam hari meneteskan air mata doanya itu nggak minta surga, saudara. Karena dia merasa banyak salah masih. Doanya Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan aku dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa mithli la yastari an yas'alakal jannah. Seperti aku ya Allah, tidak layak, tidak patut, tidak boleh nekat merasa hebat untuk minta surga. Yang penting selamat dari neraka karena banyak dosa. Ini kita main gafleh merasa ahlul jannah. Ngomong dengan sisa, ngomong ngelantor ngidur merasa ahlul jannah. Siapa yang menjamin nanti masuk surga? Untuk apa para anbiya ini mereka itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya kurang, merasa dirinya salah ya ikhwani. Saudara, istighfar itu bukan hanya lafaz yang kita ucapkan. Tapi istighfar itu adalah mempunyai satu sikap menyesali perbuatan salahnya dan tidak mengulangi lagi. Itu istighfar.
istighfar anil maksiyah bidun igla' minha taubatul kadzabin. Istighfar tapi tetap melakukan kemaksiatan itu tobatnya pembohong. Tobatnya pembohong. Dan ayo kita koreksi. Ini Ramadan, apa yang sudah kita lakukan? Kita istighfar. Kadang-kadang orang itu Ramadan baik, keluar Ramadan nggak baik, saudara. 11 bulan full maksiat, Ramadan menjadi orang yang taat. Karena itu kata salaf, la takun ramadhaniyan, kun rabbaniyan. Jangan kamu itu menjadi orang yang cuma Ramadhani, terkenal dengan Ramadan toh, kelihatan di masjid, kelihatan itu, kelihatan ini. Tapi kun rabbani, jadilah orang yang dekat kepada Allah setiap saatnya. Emangnya Tuhannya Ramadan Allah, Tuhannya Syawal bukan Allah? Kok Anda taatnya di Ramadan aja? Kok Anda baca Qur'annya di Ramadan? Kok Anda qiyamul lailnya cuma di Ramadan? Bulan Dzulqa'dah Tuhannya berbeda. Bulan Dzulhijjah berbeda. Setiap saatnya kamu akan dapat rahmat Allah ketika kamu itu taat kepada Allah. Setiap saatnya kamu akan diampuni dosa Allah. Karena itu jangan menjadi pupus semangat ibadahnya ketika keluar daripada bulan Ramadan. Selain istighfar, maka bersedekah, saudara, karena sedekah itu akan mematikan murka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diwajibkan untuk sedekah fitrah, sedekatul fitir atau zakatul fitir. Itu dalam rangka kita merasa banyak dosa, kemudian kita keluarkan zakat fitrah, berharap sedekah ini akan mengampuni dosa-dosa kekurangan kita ada di bulan Ramadan. Hah? Saudara, orang itu banyak hanya sekedar yang penting melakukan. Jangan, saudara. Tapi jadilah orang yang melakukan amalan yang diterima oleh Allah. Hah? Kunu ligabulil amal asyad ihtimaman. Kunu ligabulil amal asyad ihtimaman minkum bil amal. Jadikan kamu itu berusaha untuk amal kamu itu diterima, lebih kamu perhatikan daripada yang penting beramal. Jangan beramal dan amalnya diterima. Tahu amal diterima? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja diterima amal manusia itu dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Inti jangan asal yang penting sah puasanya tapi ngerasani orang, tapi tetap menipu, tapi tetap bohong. Jangan asal sholat pakai sarung haram, sarung curian. Jangan asal umroh hasil korupsi, tapi umrohlah yang sekiranya diterima. Sedekahlah yang sekiranya kamu itu diterima amal kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, kalau Anda itu mau mempersiapkan kuda balap, perlombaan kuda, apakah kira-kira kuda gendut atau kuda yang langsing yang Anda cari? Pasti kuda yang langsing. Kita ini membawa badan kita, saudara, untuk berlomba-lomba kebaikan. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Ramadan ini adalah dalam rangka midmar, dalam rangka melangsingkan tubuh kita, bukan melangsing body, tapi nafsu kita betul-betul kita taklukkan sehingga tidak menghambat kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil, jangan kita merasa hebat telah melakukan ibadah Ramadan ini, tapi jadikan untuk koreksi diri kita, mohon ampun kepada Allah, dan ayo semangat Ramadan jangan pupus dengan keluarnya Ramadan, tapi kita bawa di setiap waktu kita amalan Ramadan tadi itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Dan malam terakhir Ramadan, malam hari raya, jangan dilihat untuk lupa kepada Allah. Syiarkan dengan takbir kepada Allah, dengan menghidupkan beribadah kepada Allah. Man ahya lailatal idan
ahyallah galbahu yauma tamutu fihil qulub, siapa orang yang menghidupkan malam hari raya dengan banyak ibadah, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah dikala hati manusia mati saat itu, yaitu di hari kiamat. Bisa mikir apa Pak? Jahanam ada di muka kita, pengadilan Allah, timbangan amal seberat debu pun akan nampak kesalahan atau kebaikan. Apa yang akan kita bisa berpikir ada di situ. Tapi ketika di malam hari raya kita berzikir, tidak kita lupa, tidak maksiat, meningkatkan ibadah, qiyamul lail, maka hatinya tetap hidup, dia tetap bisa berpikir, dia tetap bisa mengharap kepada Allah, dia tetap bisa ketemu dengan Nabi dan seterusnya, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa